Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Salam jumpa, salam sehat dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Senang sekali karena pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Dan dalam acara Oase Rohani Katolik, secara bersama-sama kita akan membaca kitab suci, merenungkannya, serta menggali inspirasi-inspirasi rohani yang bisa menjadi bekal dalam kita melangkah dengan dibimbing oleh romo-romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Untuk hari ini, kita akan dibimbing oleh Pastor John Labatolok, SDB. Pastor John, terima kasih Pastor sudah berkenan hadir dan memberikan inspirasi. Ya, terima kasih Mbak Audrey dan juga para pemirsa Oase Rohani Katolik. Saya mengucapkan selamat Paskah yang meskipun sudah lewat beberapa hari, kita jumpa lagi pada hari ini. Baik, terima kasih Pastor. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai untuk edisi pagi ini. Dan seperti biasa kita awali dengan doa pembuka. Kita mohon kehadiran Roh Kudus yang akan dipimpin oleh Pastor John. Silakan Pastor. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus telah memberikan hidupnya bagi kami. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu dan jadikanlah kami manusia baru yang semakin sehati dan sejiwa untuk hidup dalam semangat kasih dan semangat berbagi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, antifon pembuka. Marilah kita bergembira dan memuliakan Tuhan, Raja yang Maha Kuasa. Haleluya. Pembacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi bacaan dengan Mazmur tanggapan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sungguh, telah tegaklah dunia, tidak lagi goyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu berhiaskan kekudusan. Ya Tuhan sepanjang masa. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo John, saya membaca kita akan membahas dari Kisah Para Rasul dulu ya, Romo ya. Nah, membaca perilaku mereka tuh sangat luar biasa orang-orang di gereja perdana ya, Pastor ya. Nah, kira-kira inspirasi apa saja yang bisa kita dapatkan, Pastor? Iya, kalau kita membaca teks-teks suci dari Injil maupun Kisah Para Rasul karya dari Santo Lukas, kita akan menemukan kisah-kisah menarik tentang kehidupan para rasul dengan jemaat gereja perdana. Terutama ketika mereka menerima Roh Kudus pada hari raya Pentakosta. Roh itu memberikan kekuatan yang luar biasa kepada mereka, di mana mereka berani keluar dari rumah, pergi ke tempat-tempat umum, dan berani memberikan kesaksian tentang Kristus yang semua orang pasti kenal waktu itu. Ya. Mereka lalu menceritakan kembali kehidupan Kristus, kemudian orang-orang yang mungkin pernah mengalami tanda-tanda heran, mungkin pernah dijamah dan disembuhkan oleh Yesus, dan hal-hal lain yang pernah mereka alami bersama Yesus. Tapi mereka-mereka juga yang pernah menyaksikan bahwa Yesus itu dihukum mati, disalibkan. Dan itu pengalaman yang tidak akan dilupakan. Dan di samping keberanian dari para rasul dan kemampuan mengumpulkan begitu banyak orang yang perlahan-lahan menjadi percaya pada Kristus, pada Yesus Kristus yang bangkit itu, lalu mereka membuat sebuah persekutuan di antara mereka. Mereka mau ikut Yesus bersama dengan para rasul. Nah, kumpulan yang tadinya sedikit, lama-kelamaan menjadi banyak. Dan teks suci yang tadi kita dengar dari Kisah Para Rasul itu benar-benar menunjukkan sesuatu yang indah sekali. Mereka sebetulnya sangat beragam, tapi menjadi satu.
siapa yang mempersatukan? Bukan apa yang mempersatukan. Siapa yang mempersatukan mereka? Yesus. Dan yang kedua adalah sosok para rasul yang punya kemampuan, karena ini adalah karya Roh Kudus ya, punya kemampuan yang luar biasa, karena setiap perkataan yang mereka ucapkan punya daya tarik tersendiri kepada orang kebanyakan waktu itu. Karena itu, mereka yang mengikuti para rasul, lalu membentuk satu persekutuan, dan ciri khas dari persekutuan ini adalah mereka itu sehati dan sejiwa. Dalam bahasa Latin itu biasa disebut dengan cor unum et anima una, sehati dan sejiwa. Mereka memang beragam, tapi menjadi satu karena Kristus dan karena para rasul yang meneruskan spirit dari Kristus itu sendiri. Dan dalam persekutuan itu, apa yang mereka lakukan? Semua barang yang mereka miliki bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi dipakai untuk keperluan bersama. Jadi, kalau kita lihat seperti tema APP di Keuskupan Agung Jakarta tahun ini ya, yang namanya solidaritas dan subsidiaritas sungguh nyata dalam gereja perdana itu. Bagaimana di antara mereka punya semangat solider, semangat sehati dan sejiwa, tapi juga ada subsidiaritas yang lebih mampu memperhatikan mereka yang kurang mampu. Nah, dengan tadi kita mendengar di bacaan pertama, mereka menjual bahkan tanah yang mereka miliki, apa saja yang mereka miliki, jual, hasil penjualan mereka bawa datang, berikan kepada para rasul. Untuk apa? Bukan untuk para rasul, tapi untuk dipakai secara bersama-sama di dalam komunitas itu. Dan sambil berjalan, komunitas gereja perdana ini memiliki 5 tugas yang penting. Yang ini menjadi tugas gereja sampai saat ini. Ya. Yang pertama adalah mereka membangun koinonia atau persekutuan di antara mereka. Yang kedua, semangat diakonia, semangat untuk melayani. Yang ketiga adalah kerigma. Mereka sama-sama ikut mewartakan Kristus yang bangkit. Yang berikut adalah liturgia. Itu adalah perayaan iman yang sampai saat ini kita kenal Ekaristi yang kita rayakan bersama. Tapi dulu itu dalam pemecahan roti, dan mereka juga berbagi sabda, Lectio Divina di antara mereka. Ya. Dan yang terakhir adalah martiria. Martiria itu bukan hanya penumpahan darah, tapi martiria adalah kesaksian yang mereka berikan kepada orang-orang yang bukan masuk dalam kelompok ini. Orang-orang kebanyakan melihat, kok mereka unik ya, mereka berbeda-beda, tapi satu, ya, kayak Bhinneka Tunggal Ika ya, seperti itu ya. Jadi ini 5 semangat yang mereka miliki. Dan kalau kita kembali ke bacaan pertama tadi, semangat yang mereka miliki adalah semangat diakonia, saling melayani, semangat koinonia, ya, karena mereka bersekutu sama satu sama lain, dan itu menjadi martiria, kesaksian kepada begitu banyak orang. Maka bacaan pertama, semangat gereja perdana ini masih hidup di dalam gereja kita. Saya boleh mengatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan tertentu dalam gereja seperti ngumpul-ngumpul bareng untuk berdoa, mulai dari kelompok terkecil di lingkungan, kelompok kategorial ketika kumpul bersama, dan berdoa bersama, ini adalah salah satu warisan yang kita terima dari gereja perdana. Kemudian kebiasaan kita untuk memberi kolekte di perayaan-perayaan tertentu. Itu kita menunjukkan saling berbagi. Ya, apa yang kita miliki tentu berbeda dengan spirit mereka dulu jual tanahnya datang ini kasih ke rasul untuk zaman kita memang sudah berbeda, tapi spiritnya sama, yaitu setiap orang yang datang ke gereja selalu memberi, enggak ada tuntutan perpuluhan untuk dia, enggak ada tuntutan, tapi memberi dari kemampuan, kerelaan yang ada itu, dan itu tetap ada. Dan satu poin yang penting adalah perhatian kepada orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Atau orang-orang yang miskin, itu yang menjadi opsi fundamental dalam pelayanan.
Jadi apa yang kita kerjakan sekarang ini adalah warisan yang luhur dari gereja perdana. Itu. Ya, baik. Jadi berarti tadi Pastor sudah menekankan bahwa dalam kolekte itu bukan perpuluhan ya, karena kan ada orang yang salah sangka ya kolekte itu sesuatu yang lebih dalam, lebih besar daripada perpuluhan begitu ya Pastor ya, karena itu diberikan dengan hati begitu kan? Iya, kalau kita orang Katolik tidak mengenal perpuluhannya, teman-teman kita dari gereja lain mereka kenal itu. Kalau kita di gereja Katolik ya, kolekte itu kita memberi dari kerelaan hati kita, ya. Dan kolekte itu prinsipnya dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Ya, dari kolekte itu kita pakai untuk gereja, keperluan gereja, terutama untuk orang-orang miskin. Maka istilah-istilah di paroki-paroki disebut dana papa. Ya. Jadi teringat seperti Laurentius, Diakon Laurentius, ketika sebelum dihukum mati, mereka bilang, bawa harta gereja ke sini. Dan apa yang dibawa oleh Laurentius? Yang dia bawa adalah orang-orang miskin. Dan dia mengatakan, inilah harta saya. Orang-orang miskin. Kolekte itu ya adalah tanda cinta Tuhan melalui gereja bagi semua umatnya. Jadi dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Itu. Ya, baik. Baik. Di sini saya juga apa yang dilakukan oleh Yusuf yang disebut Barnabas itu tuh benar-benar luar biasa ya Pastor, sampai dia mendapat julukan khusus ya, disebut anak penghiburan karena mungkin ya kalau saya baca-baca karena apa yang dia lakukan itu begitu besar, dia selalu siap membantu. Itu adalah suatu spirit yang luar biasa ya Pastor ya, siap. Iya, dan itu Yusuf atau Barnabas itu adalah salah satu yang ditulis namanya oleh Santo Lukas ya. Tapi namanya semangat gereja perdana itu banyak di antara mereka yang berlaku seperti Yusuf itu. Apa yang mereka miliki, mereka punya semangat untuk hidup bersama. Ya, tadi saya katakan pemersatuannya adalah Yesus. Para rasul punya kemampuan untuk mempersatukan orang-orang itu, dan di balik itu karya Roh Kudus yang sungguh luar biasa itu. Oleh karena itu, setiap orang itu sukarela tanpa dipaksa. Sukarela, dan apa yang mereka miliki itu diberikan untuk dipakai bersama. Nah, saya mau sharing ya, satu kebiasaan yang kami miliki dalam hidup sebagai biarawan ya, dalam hidup bakti kami ya. Misalnya saya sebagai pastor, saya punya pelayanan tertentu ya. Saya bukan pastor di paroki, saya pastor di lembaga milik kongregasi kami. Maka ketika saya pergi untuk merayakan misa atau memberkati, saya akan dapat stipendium dan Eurastola. Untuk siapa? Bukan untuk saya. Saya harus mempertanggungjawabkan itu. Maka setiap bulan di komunitas saya, kami para pastor itu dan bruder, kita duduk bersama. Semua amplop entah stipendium atau Eurastola yang kami terima, kami taruh bersama-sama dan kami hitung, kita buka bersama, kita hitung berapa amplopnya dan berapa isi amplopnya itu. Lalu setelah selesai, isi amplopnya itu bukan karena ini punya saya, tidak. Bendaharanya langsung ambil dan dia mencatat itu di komunitas. Pelayanan dari para Romo bulan ini sekian, seperti itu. Lalu dipakai untuk siapa? Untuk keperluan komunitas. Komunitas bisa jalan kalau ada dana-dana tertentu seperti itu. Yang dari mana? Dari pelayanan para Romo atau pelayanan bruder. Ya. Demikian juga bruder, misalnya saya di Balai Latihan Kerja di Tiga Raksa, ada Romo yang kepala sekolahnya, ada bruder di sana, mereka kan dikasih honorarium atau digaji. Gaji mereka untuk siapa? Bukan untuk mereka, untuk keperluan dalam komunitas. Jadi spirit gereja perdana, yang kalau Yusuf, luar biasa, itu jual tanahnya, hasilnya kasih kepada para rasul, dan dipakai bersama-sama. Vita komunis itu seperti itu ya. Nah, kami yang hidup bakti sama. Kami melakukan tugas-tugas pelayanan kami,
pelayanan kami ada hasilnya, itu akan dipakai secara bersama-sama. Dan tidak ada seorang romo pun yang mengklaim bahwa punya saya lebih banyak dari itu. Kamu kok sedikit sekali? Enggak. Karena ini adalah pelayanan kita. Ya, seperti itu. Baik. Jadi tadi yang pastor juga jelaskan mengenai gereja Pancatugas begitu ya. Dan kita sebagai umat beriman sampai sekarang itu juga tetap ya harus melakukan, tadi kan pastor bilang harus persekutuan, pelayanan gitu ya. Itu karena tanpa dari kita nggak bisa hanya mengandalkan hanya romo-romo aja yang melakukan dari 5 tugas itu ya. Maksud saya gini, kita sebagai bagian dari gereja, umat sebagai bagian dari gereja itu juga harus menjalankan Pancatugas tersebut ya, Pastor ya. Ini nama saja semangat gereja perdana. Kemudian semangat gereja masa kini itu tidak jauh dari Pancatugas tadi, yang namanya koinonia, yang namanya diakonia, yang namanya kerigma, yang namanya liturgia, yang namanya martiria. Ini bukan klerikalisme. Ya, bukan pastorsentris ya. Bukan tugasnya pastor. Ya. Bukan Zaman dulu bilang ini kan gitu tugasnya yang berjubah. Enggak. Melulu, ya. Sekarang ini baik para kaum berjubah maupun para awam, kita sama-sama memiliki gereja karena gereja punya sifat adalah satu. Kita bekerja sama untuk membangun gereja. Ya. Jadi kalau klaim-klaim dulu-dulu kan seperti itu. Paus Fransiskus itu sangat kritis ketika mengatakan kepada kami para imam, hey bro, jangan lupa ya, yang namanya klerikalisme itu enggak laku untuk gereja masa kini. Pastor sentris itu enggak. Pastor bersama umat itu satu persekutuan yang berjalan bersama. Dan itu luar biasa. Kita bisa lihat dalam kehidupan menggereja di keuskupan kita di KJ ya, itu luar biasa. Kadang-kadang garda terdepan untuk kemajuan gereja adalah orang-orang awam yang dengan caranya sendiri memberi dirinya. Ya. Apa yang kami para romo tidak bisa lakukan, orang-orang awam itu di depan untuk melakukan itu. Ya, itu semangat gereja perdana. Dalam aspek apa? Diakonia. Aspek itu. Ada hal tertentu yang kami romo tidak bisa lakukan. Ya. Dan hal-hal yang lain. Kerigma, pewartaan. Berbagai pewarta awam, kursus-kursus kitab suci, itu digalakan di keuskupan kita. Tujuannya apa? Supaya pewartaan itu bukan hanya milik para romo, tapi itu hanya spiritnya tetap itu. Para romo itu tetap hadir untuk membimbing supaya pewartaan itu sesuai dengan ajaran gereja Katolik. Itu. Tidak melenceng ya. Tidak melenceng. Ya. Dan itu. Nah, ini adalah buah-buah yang konkret dari gereja perdana ini. Sampai saat ini. Sampai saat ini ya. Baik, Pastor. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita akan jeda sejenak untuk merefleksikan apa yang disampaikan oleh Pastor John untuk permenungan pada hari ini. Dan kita akan kembali untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi lanjutan di sesi yang kedua. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Pastor John Labatolok SDB dan saya Francisca Audrey, kita akan melanjutkan untuk mendapatkan permenungan-permenungan yang lebih dalam dari bacaan hari ini. Tapi sebelumnya, mungkin Pastor John bisa memberikan sedikit ringkasan dari poin-poin yang tadi Pastor sampaikan di sesi yang pertama, Pastor. Iya, pada prinsipnya semangat gereja perdana itu ditandai dengan semangat sehati dan sejiwa, cor unum et anima una. Dan ini ada warna khas yang ada dalam kelompok itu. Para rasul bersama orang-orang yang percaya kepada Kristus karena pewartaan dari para rasul, mereka begitu bersekutu. Ya. Karena itu orang-orang di luar mereka melihat mereka sangat unik ya, punya kelompok yang begitu kompak, padahal mereka berbeda-beda. Ya, itu semangat sehati sejiwa yang mereka miliki. Dan dalam semangat sehati sejiwa itu, mereka melakukan 5 tugas bersama-sama. Yang tadi disebutkan ada koinonia, ada diakonia,
ada kerigma, ada liturgia, ada martiria. Itu saya katakan itu menjadi kekuatan dalam gereja perdana yang diwariskan turun-temurun sampai kita saat ini. Dan hal lain yang menarik dalam bacaan pertama itu adalah, saya kembali ke APP kita yang bagi saya sangat bagus ya. Temanya. Prinsip solidaritas dan subsidiaritas ya. Ini memang prinsip ajaran sosial gereja. Tapi betul-betul dilakukan dalam komunitas gereja perdana itu. Ya. Solidaritas karena mereka bersolidaritas satu sama lain. Apa yang satu orang miliki, itu menjadi milik bersama. Atau seperti yang tadi saya contohkan dengan kehidupan kami dalam hidup berkomunitas ya, dalam hidup bakti. Seperti itu. Ya. Dan prinsip subsidiaritas, yang lebih mampu, itu harus memperhatikan yang kurang mampu. Yang kuat harus memperhatikan yang lemah. Itu. Jadi, inilah spirit yang menjadi kekayaan di dalam gereja. Dan itu sepanjang zaman. Karena roh Allah itu betul-betul bekerja di dalam gereja. Nah, kita coba masuk dalam Injil ya. Dalam Injil, kita mendengar percakapan antara dua tokoh yang hebat. Tentu tokoh yang pertama adalah Yesus sendiri, Sang Maestro. Dan tokoh yang kedua adalah Nikodemus. Ya. Nikodemus itu dalam bahasa Yunani artinya kemenangan rakyat. Kita pasti tahu ada demokrasi, demos, ya. Ada Niko, depannya, kemenangan rakyat atau kemenangan umat. Jadi dia hadir di hadapan Yesus untuk menunjukkan bahwa Yesus itu hadir, Yesus itu memberikan kekuatan kepada rekan-rekan kerjanya sebagai sebuah kemenangan itu. Ya. Nah, dia ini datang kepada Yesus pada malam hari. Ya. Dan mungkin ada hal-hal tertentu yang kita bisa paham begini. Kenapa dia datang pada Yesus pada malam hari? Iya, pertama, dia seorang Farisi. Dan dia punya jabatan. Dan karena itu dia ada ketakutan tersendiri, ada keseganan tersendiri untuk secara terang-terangan datang kepada Yesus. Tapi yang kedua, yang jauh lebih dari itu adalah Nikodemus, meskipun seorang pengajar Israel, tapi dia adalah seorang manusia biasa yang punya kelemahan, yang punya masa lalu, yang punya kegelapan dalam hidup. Kini dia datang pada Yesus yang mengatakan dirinya, "Aku adalah terang dunia." Jadi dia bereksodus, keluar dari kegelapan menuju kepada terang. Maka dia datang malam-malam pada Yesus, itu mengatakan dia sebenarnya mau keluar dari kegelapan itu dan bertemu dengan Yesus terang sejati. Jadi ini sebuah transformasi atau pertobatan yang radikal yang dimiliki oleh Nikodemus. Maka disebut sebagai kemenangan rakyat itu ya. Dan ketika dia berdialog dengan Yesus, yang Yesus mau katakan kepada dia adalah, pertama, Nikodemus supaya bisa keluar dari gelap kepada terang, dia harus punya hidup yang baru. Dalam arti, dia harus lahir secara baru. Lahir secara baru dalam arti apa? Dia harus lahir dalam roh. Seperti Yesus yang dikandung dari Roh Kudus, demikian juga siapa yang mengikuti Yesus harus lahir dalam roh. Kalau bagi kita saat ini, ketika kita dibaptis, itu saat pertama kita menerima Roh Kudus. Kita dikuduskan. Kita menjadi orang karismatik. Ya, karena itu tadi kita mendengar Yesus mengatakan orang yang lahir dalam roh. Bukan hanya Yesus yang dikandung dari Roh Kudus. Tetapi ya, Nikodemus diharapkan untuk mengalami seperti itu. Lahir secara baru. Nah, Nikodemus itu mungkin dia mengerti bahwa ya orang setua saya, gimana mungkin saya masuk dalam rahim mami saya dan kemudian dilahirkan kembali. Bukan seperti itu. Tapi yang Yesus maksudkan adalah, Anda sudah dewasa, Anda seorang pengajar Yahudi, pengajar Israel, you pasti mengerti apa artinya lahir dalam roh. Transformasi, pertobatan yang radikal, keluar dari kegelapan menuju kepada terang. Dan lebih dari itu, Yesus malah kemudian mengatakan tentang
anak manusia ditinggikan, tentang peristiwa dia disalibkan, pengorbanan dia, itu memberikan hidup baru pada umat manusia. Itu yang kita renungkan sepanjang masa Paskah ini. Karena itu dialog antara Nikodemus dan Yesus, atau Yesus dan Nikodemus, ini adalah sebuah dialog kehidupan kita. Bukan hanya dialog Nikodemus dan Yesus, tapi dialog antara kita dan Yesus sendiri. Kalau Nikodemus datang malam-malam pada Yesus, kita juga punya pengalaman kegelapan dalam hidup kita. Kita juga punya pengalaman jatuh dalam dosa. Dan kita butuh Yesus untuk membaharui kehidupan kita. Itulah hidup baru yang Tuhan tawarkan kepada kita. Dan supaya membuat kita lebih paham lagi adalah, ya hidup baru yang ditawarkan oleh Yesus kepada kita, itu penuh dengan pengorbanan. Dia disalibkan, dia menumpahkan darahnya, itu tanda cinta ya. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes, tidak ada kasih yang lebih agung selain kasih orang yang mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan kita adalah sahabat dia. Dan dia lakukan itu sampai tuntas. Ya. Baik, Pastor, saya di bagian pertama ya, di Injil, saya bingung yang ini, Pastor ya. Dikatakan, Yesus berkata bahwa angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Kemudian Yesus berkata mengenai demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Saya bingung antara Yesus memperbandingkan angin dengan roh ya, itu ya, Pastor ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang Roh Kudus, ya, itu punya banyak sekali simbol dalam kitab suci ya. Kita mulai dengan kitab Perjanjian Lama, tiang awan, ya, dan tiang api yang membimbing orang-orang Israel di padang gurun, itu sebetulnya bisa menjadi sebuah simbol Roh Kudus. Kemudian ada angin, Ruach Elohim. Kita punya buku Ruach ya. Ruach Elohim. Nafas itu roh itu ya. Kemudian ada api, lidah-lidah api. Ada air. Ketika kita dibaptis, tadi saya katakan, ketika kita dibaptis, itu untuk pertama kali kita lahir baru dalam roh. Kenapa? Karena air yang dicurahkan di kepala kita, itu adalah pertama kali kita semua dicurahi Roh Kudus. Dan kita mengalami pencurahan Roh Kudus. Kita menjadi orang-orang karismatik itu ketika kita dibaptis. Kemudian minyak. Bapak Uskup pada hari Kamis Putih memberkati minyak-minyak. Minyak yang akan dipakai untuk para katekumen. Kemudian minyak krisma. Ya, minyak untuk orang sakit. Itu adalah simbol Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang menguduskan, menyucikan kita semua. Karena itu ketika Yesus bicara tentang angin bertiup kemana dan tidak disadari, ya, Yesus sebenarnya sedang berbicara tentang hadirnya roh di dalam diri setiap pribadi. Dan gerakan roh, karya roh di dalam diri setiap pribadi. Yang kadang-kadang itu begitu sulit untuk kita pahami. Ya. Maka ada satu istilah yang penting, perlu discernimen. Discernimen ya. Perlu discernimen yang semua orang harus melakukan itu. Bukan hanya kami yang dalam hidup bakti, tapi orang-orang awam juga perlu discernimen. Dalam proses discernimen itu perlu Roh Kudus ya, yang harus melakukan segala-galanya itu. Maka tadi katakan juga orang yang lahir dalam roh. Yesus pertama bicara tentang dirinya sendiri. Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Dan dia adalah orang nomor 1 di sana. Dan yang kedua adalah setiap orang yang percaya pada Kristus, ketika dia dibaptis, dia lahir dalam roh. Itu. Ya, baik. Baik, Pastor. Mungkin Pastor bisa mengaitkan, memberikan benang merah antara dari bacaan pertama, dari kisah para rasul, dan dari Injil suci ini, apa ya benang merahnya ya, Pastor ya? Yang pertama adalah gereja itu bisa hidup karena ada Tuhan yang hadir di sana. Yang menjadi alasan kenapa gereja perdana punya semangat cor unum et anima una adalah personalitas Yesus yang mereka kenal. Begitu luar biasa. Mempersatukan orang-orang yang dianggap
tidak ada nilai dalam masyarakat, orang kusta, ya, orang lumpuh, orang bisu tuli, mereka itu tidak dianggap dalam masyarakat sosial, tapi Yesus itulah sosok yang memperhatikan. Dan spirit inilah yang menggugah orang-orang yang mendapat pewartaan dari para rasul untuk bersekutu dan membentuk gereja perdana ini. Dan mereka-mereka inilah yang boleh dikatakan ini adalah kelompok pertama yang lahir dalam roh. Karena mendapatkan roh yang diterima oleh para rasul pada saat Pentakosta itu. Pewartaan itu adalah karena karya roh. Dan mereka menerima roh yang satu dan sama. Itu. Jadi baik bacaan pertama maupun bacaan Injil, ya, kaitannya adalah bahwa roh itu mempersatukan mereka. Ya, roh yang diberikan oleh Bapa melalui Yesus Kristus tentu saja. Lalu yang kedua, Roh Kudus juga memberikan kekuatan kepada gereja sepanjang zaman. Untuk apa? Melakukan pancet tugasnya ini. Bagaimana gereja bisa menunjukkan semangat persekutuan, koinonia. Gereja bisa melakukan diakonia, ya, pelayanan. Gereja bisa melakukan yang namanya kerigma, pewartaan. Gereja yang bisa melakukan yang namanya liturgi. Kita orang Katolik punya liturgi, ya. Dan yang terakhir, gereja yang menunjukkan kesaksian atau martiria, itu bisa ada karena apa? Karena Tuhan hadir di sana. Tuhan yang selalu nomor satu untuk menjiwai. Dengan bahasa lain, roh Tuhan itu yang menjiwai gereja perdana dan gereja sepanjang zaman untuk melakukan itu. Bukti nyatanya apa? Kenapa kita masih punya dalam gereja kita, ya, ada teritori-teritori tertentu. Punya komunitas basis gereja, KBG, punya lingkungan, punya wilayah, punya paroki, punya dekenat, punya keuskupan, punya wali gereja, dan gereja universal yang dipimpin oleh Bapa Suci. Ya. Meskipun punya teritori-teritori tertentu, tapi gereja tetap satu. Sifatnya tetap satu. Satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dan yang kedua, ada juga kategorial. Orang berkumpul karena hobi, punya kesamaan prinsip, minat. Mereka membentuk kelompok kategorial ini. Ada Legio Maria, ada PDKK, ya, Persekutuan Dua Karismatik Katolik, santu ini, santu itu, dan lain sebagainya. Ya, itu merupakan kekayaan gereja. Kenapa mereka begitu? Karena Tuhan bekerja, Tuhan yang mempersatukan. Maka itu baik bacaan pertama dan bacaan kedua, bacaan Injil, sama-sama mengatakan kita punya gereja satu. Karena ada roh yang bekerja. Karena ada Kristus yang mengorbankan nyawanya ketika dia dinaikkan, dia disalibkan untuk keselamatan semua orang. Jadi Kristus selalu menjadi nomor satu yang mempersatukan semua orang. Dan dalam konteks dengan salib, ya, kita lihat bahwa in cruce salus, pada salib ada keselamatan. Kita semua juga, entah secara teritorial atau kategorial, semuanya itu begitu menyatu. Kenapa? Karena dia yang tersalib. Dan saya ingat, ya, ada satu perkataan yang sangat indah, ya. Simbol dari kasih itu bukan hati. Bukan hati. Simbol dari kasih itu adalah salib. Kenapa? Karena hati itu bisa hancur. Tapi salib, dia yang tersalib itu tidak pernah berhenti untuk mencintai. Dan saya juga merasakan bahwa dia yang di atas kayu salib itu tidak pernah berhenti mencintai gerejanya. Sehingga gerejanya tetap sehati dan sejiwa. Itu kira-kira yang mau disampaikan kepada kita pada hari ini. Ya, sungguh luar biasa ya, Pastor, karena gereja kan sudah berdiri lebih dari 2000 tahun, ya. Dan semangatnya yang dimiliki oleh gereja perdana dan sampai sekarang itu masih sama karena pengorbanan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Benar sekali, ya, benar sekali. Dan itu kadang-kadang orang merasa pesimis dengan gereja. Iya.
Mungkin karena mereka kurang Betul. mengerti. Betul ya. Tapi kalau kita betul-betul mencintai gereja kita, kita akan merasa Tuhan, Engkau begitu luar biasa ya. Gereja itu mengalami penindasan martiria ya, kematian berdarah-darah sepanjang zaman. Tapi kenapa gereja itu masih hidup? Karena Tuhan ada di sana. Dari sana. Ya, Tuhan ada di sana. Dan sekarang yang namanya menumpahkan darah sudah sangat kurang. Yang ada adalah solidaritas dan subsidiaritas itu. Ya, betul. Kesaksian hidup itulah yang membuat gereja itu tetap hidup. Gitu. Ya. Baik. Ya. Dan semua itu dari kelima pilar gereja tersebut itu dia akan setiap masa akan berubah, tapi 5 itu adalah yang utama, begitu ya Pastor. Betul. Ya. Karena kalau kita melihat kelimanya panca tugas gereja ini adalah sosok Yesus sendiri. Ya. Yesus yang adalah Tuhan, yang membentuk persekutuan dengan para murid, pemersatu gereja. Yesus yang melayani, ya, melayani gereja sepanjang zaman. Yesus yang dia yang benar-benar dikenang dalam peran Ekaristi, ya, sepanjang zaman, ya, yang diwartakan, dan Yesus juga yang merupakan martir agung yang menginspirasi begitu banyak orang untuk menjadi martir. Gitu. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung acara untuk edisi hari ini. Banyak sekali poin-poin permenungan yang indah yang diberikan oleh Pastor John, yang mana mengingatkan kita bahwa kita semua dipersatukan bukan karena kebetulan, tapi karena memang Roh Kudus yang mempersatukan kita, dan kita semua dalam gereja mempunyai 5 tugas yang harus tetap dilaksanakan dulu, kini, dan sepanjang masa. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Pastor John. Silakan, Pastor. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau mendirikan gerejamu. Dan Engkau juga yang hadir menjiwai gerejamu dengan Roh-Mu yang kudus. Engkau sendiri yang memberanikan para rasul untuk tampil dan mewartakan Injil-Mu. Mewartakan pribadi putramu sendiri kepada begitu banyak orang. Engkau sendiri yang hadir dalam gereja dan berikan semangat sehati dan sejiwa di dalam gereja sepanjang zaman. Bantulah kami, semoga sepanjang hari ini kami juga memiliki perasaan sehati dan sejiwa, terutama menaruh perhatian yang besar kepada orang-orang yang kecil, yang lemah, yang miskin, tersingkir, dan difabel yang ada di sekitar kami. Semoga kami selalu memiliki semangat, solidaritas, dan subsidiaritas dalam kehidupan, entah secara pribadi, dalam keluarga, maupun dalam komunitas kami masing-masing. Sehingga semangat sehati sejiwa itu tetap menjadi bendera untuk hidup menggereja bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Pastor. Ya, sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita pada hari ini. Pastor John Labatolok SDB dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Selamat menjalankan hari ini, selamat menjalankan tugas-tugas sebagai gereja, dan kita akan jumpa kembali di pertemuan yang berikutnya. Sampai jumpa.